Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak saleh-salehah, hari ini kita akan kembali belajar tematik yaitu di September baru, yaitu tentang keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku, pembelajaran 2. Anak saleh-salehah sudah siapkan mengikuti pelajaran hari ini? Yuk kita berdoa secara bersama-sama sebelum memulai materi pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Amin. Nah, sekarang anak saleh-salehah silahkan buka buku pena 3B-nya halaman 76. Yang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 mengenai proses memadat pada telur. Anak saleh-salehah pasti sudah pernah kan melihat telur? Apakah anak saleh-salehah suka makan telur? Nah, telur itu adalah salah satu bahan makanan yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Ketika memasak telur, kita akan menemukan perbedaan bentuk telur dari awal. Nah, sebelum dimasak, telur itu berbentuk cair dan sedikit kental. Namun, ketika direbus, telur akan menjadi padat. Hal itu dikarenakan adanya panas yang dihasilkan dari air ketika merebus telur. Kemudian, begitu pula halnya ketika kita memasak telur mata sapi. Nah, telur yang pecah berbentuk cairan. Namun, ketika kita memasukkannya ke dalam minyak panas, maka cairan telur tersebut akan memadat. Nah, begitu prosesnya anak saleh-salehah. Jadi, telur memadat karena mengalami proses pemanasan. Seperti itu. Jadi, telur yang sebelumnya berbentuk cair berubah menjadi padat karena proses pemanasan. Seperti itu anak saleh-salehah. Nah, materi pelajaran kita yang kedua adalah PPKN KD 3.4 dan 4.4 mengenai bersatu dalam keberagaman di rumah. Apakah anak saleh-salehah selalu melakukan kegiatan di rumah secara bersama-sama? Nah, setiap kegiatan yang dilakukan bersama itu dapat dilakukan dengan baik jika kita menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu sebaiknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Salah satu wujud sikap bersatu di rumah adalah tolong-menolong, seperti contoh yang ada di bawah ini. Nah, di sini ada beberapa gambar. Gambar yang pertama menunjukkan seorang anak sedang membantu ibunya memasak. Nah, kemudian gambar yang kedua menunjukkan seorang anak laki-laki sedang membantu ibunya mencuci piring. Dan gambar yang ketiga adalah gambar seorang anak membantu ayahnya mencuci motor. Kemudian, gambar yang selanjutnya adalah gambar kegiatan membersihkan rumah. Ada seorang ayah yang menyapu lantai, ada ibu yang mengepel lantai, ada kakak yang melap meja, dan ada adik yang mengelap jendela. Kemudian, di sini ada gambar seorang kakak sedang mengajari adiknya. Dan di sini ada sebuah keluarga yang sedang melakukan atau membantu anaknya mengerjakan tugas sekolah. Nah, sikap bersatu dapat terwujud jika kita menerapkan perilaku sebagai berikut. Nah, yang pertama, menghargai perbedaan yang ada. Jadi, meskipun kita berbeda-beda, kita harus tetap bersatu. Kemudian, yang kedua, tolong-menolong tanpa membeda-bedakan orang lain. Kita harus menolong semua orang, tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian, tidak mementingkan diri sendiri dan menghargai hasil pekerjaan orang lain. Jadi, ketika orang lain membantu kita, meskipun menurut kita hasilnya kurang memuaskan, kita tetap harus menghargai hasil pekerjaan tersebut. Seperti itu ya anak saleh-salehah. Jadi,
Dengan menerapkan sikap bersatu dan bekerja sama, maka kerukunan dan ketentraman akan tercipta di lingkungan rumah kita. Seperti itu anak saleh-saleha. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya anak saleh-saleha. Tetap jaga kesehatan dan selalu jaga ibadah anak saleh-saleha di rumah. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.